semua ada di sini tuh support Sarah. Kita tak lagi dia ditipu, dicurangi, dimain-mainin gitu. Dia punya usaha. Berpikir siki saja, datang support lebih best, tak. Kita berpikir lebih banyak, lebih panjang. Apakah kita datang kita mengganggu atau tak? Ya itu, Pak, yuk orang paham tak gitu. Gunakanlah ini. Biar saya lah ganti bapak datang sana. Oke, Bara. Bara suka juga nonton. Nanti kita usahakan kita datang. Kita pasti ingin memberikan yang terbaik. Selalu support kok. Kita selalu support. Kita orang baik. Ngapain macam-macam. Saya pun datang ke sini support dia juga. Wah, tak sabar nak tahu ye. Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Apabila ditanya Andi Arsyil apakah akan pergi menonton persembahan kumpulan Gebu sebelum mereka tersingkir pada semifinal, Andi Arsyil berkata beliau dan timnya akan memberikan sokongan padu kepada Puteri Sarah di samping kesesuaian situasi Sarah ketika itu harus diambil kira. Andi menambah lagi sokongan dan keprihatinannya tidak hanya khusus kepada Puteri Sarah, bahkan ke seluruh tim Lumiere. Orang cuma berpikir siki saja, datang support lebih best, tak. Kita berpikir lebih banyak, lebih panjang. Apakah kita datang kita mengganggu atau tak? Ya itu, Pak, yuk orang paham tak gitu. Gunakanlah ini. Biar saya lah ganti bapak datang sana. Oke, Bara. Bara suka juga nonton. Nanti kita usahakan kita datang. Kita pasti ingin memberikan yang terbaik. Kami paham ya, thank you semua paham ya. Oke, korang, kita betul sangat, oke. betul paham. sangat Thank ya, you betul. so much korang. Kita selalu support kok. Kita orang baik. Ngapain macam-macam. Saya pun datang ke sini support dia juga. Kita semua ada di sini tuh support Sarah. Kita tak lagi dia ditipu, dicurangi, dimain-mainin gitu. Dia punya usaha. Ya, gitu. Nah, kita selalu support kok. Biar Lumiere juga makin besar, makin berjaya, makin bagus. Koran juga makin berjaya gitu. Beli skincare yang tepat. Oke? Kita doakan sama-sama saja, oke? Bila ke Malaysia jumpa yang disayangi Puteri Sarah. Saya pun sayang sama Amel. Saya pun sayang sama Cinta. Saya pun sayang sama Bayu. Dan saya juga sayang Sarah dan saya sayang sama kalian semua. Saya sayang sama kalian semua. Oke? Alright? Ya. Step 3 katanya. Saya sayang sama Farah, Selby, Mbak Nora. Saya selalu mendoakan kalian yang terbaik. Saya sayang sama kalian semua. Dan jangan lupa Allah juga sayang sama kalian semua. Dan ingat itu, Allah juga sayang sama kalian semua. Damai kan hati kan? Hati damai, tenang. Oh ya, sebelum saya masuk ke step 3 nih, bikin pening nih. Saya masih ada waktu 30 minutes. Saya nak jelaskan masalah konsep. Ayo, kamu biasa baca Al-Quran? Biasa. Kalian orang biasa baca Al-Quran? Kenapa hari ini Bibi macam Son Jongki? Oke? Korang baca Al-Quran? Biasa. Al-Quran tuh biasa tanya sama kita semua. Orang hidup itu harus bersabar. Pernah dengar kata itu tak? Ya? Orang pernah tengok itu kak? Pernah dengar tak? Tengok, dengar atau apa? Hari-hari baca Bibi, alhamdulillah. Pernah tengok tak? Islam menyuruh kita untuk bersabar. Ya, bersabar. Sabar itu apa sih? Secara konseptual sabar itu apa sih? Oh, sayang affiliate, sayang banget. Ketinggalan. Sabar itu apa? Iman. Sabar itu menahan.
Sebagian iman. Sabar itu apa? Nah, sabar itu sabar itu kekuatan. Yuk tengok, tahu tak? Yuk tahu tak? Ini saya akan bagi konsep ya. Kita manusia cuma tahu sabar ayo. Nah, kita tahu sabar itu sabar. Suatu hari waktu saya kecil, saya pernah bagi tahu sama ustadz saya tanya sama dia. Sabar itu apa? Saya tanya. Kita disuruh bersabar, tapi sabar itu apa? Dia membahasakan sabar itu seperti menahan. Sabar itu seperti kekuatan. Sabar, iya betul, sabar apabila menerima ujian. Ya, tapi sabar apa tuh? Menahan. Menahan diri kita, berusaha untuk menguatkan diri kita. Sabar itu ridho. Hah? Macam itu kak? Hah? Ustadz saya pun menjawab hal yang sama kalian waktu saya kecil. Saya disuruh selalu bersabar. Sabar itu apa sih? Akhirnya saya hidup, saya menemukan sendiri jawabannya. Sabar itu bukan pasrah. Bukan itu secara konseptual. Gini yuk, kau pasti juga belum tahu nih. Kita manusia ini kan ada pikiran. Ini urutan tubuh kita ya. Ini pikiran. Ini nafas. Pikiran, nafas, dan hati, jantung, kolbu, jantung kita. Koran tuh kalau emosi, kenapa yuk? Koran kenapa kalau emosi? Karena ini tidak berjalan. Nggak sejalan. Otaknya sudah tidak jalan, pikirannya, logikanya sudah tak berjalan. Akhirnya yang terjadi emosi, ya kan? Ini sudah tak berjalan. Berarti kita punya dua. Ingat ya, ada tiga. Logik, akal. Ini korang dengar baik-baik. Logik, nafas, sama jantung kita. Pada saat kita emosi, marah, jantung kita, betul tak? Ya kan? Iya betul tak? Ya kan? Nah, tuh ada sesuatu, sabar. Selalu cuma cakap sabar, no. Ingat konsepnya, ini urutannya ya. Allah tuh ciptakan kita sangat sempurna sekali yuk. Ya, cuman ya betul. Jantung laju, pikiran, nafas yang ini. Jadi ketika pikiran kita stuck, maka jantung kita akan laju. Pikiran stuck laju. Pikiran stuck laju. Orang tuh cuma selalu tanya sama kita, udah sabar, sabar. Artinya apa? Kita berusaha menekan. Makin tekan sama kita sabar. Pernah gak rasanya kayak gitu? Pernah gak rasanya? Sabar. Tapi malah kita yang makin laju jantung kita. Tuh. Makin ini tak jalan gitu. Jadi kalau ada pikiran yang tak jalan, ada jantung yang sedang laju, berarti ini tak bisa kita kontrol. Ya kan? Ini dua tidak bisa kontrol. Pertanyaannya satu, nafas kita bisa kontrol nggak? Bisa. Nafas bisa kita kontrol tak? Bisa. Jawabannya? Bisa. Bisa. Jadi orang tuh selalu gagal dalam hidupnya karena dia selalu mengambil keputusan pada saat dia emosi, pada saat dia marah. Itu yang menghancurkan hidup orang. Kenapa? Karena ini sama ini sudah tidak jalan gitu. Makanya yang kita bisa atur adalah orang semuanya. Sebentar, saya tidak bahas Islam. Jangan ke mabuk ke sana dulu. Saya bahas ini secara ini. Nanti saya hubungkan dengan Islam. Ini juga makanya saya sangat suka mengkaji. Mengkaji itu memahami, jangan hanya dibaca, dikaji. Kenapa? Saya selalu bertanya, kenapa? Why? Kenapa Allah ciptakan kita berurutan antara pikiran, nafas, dan jantung? Pikiran, nafas, jantung. Ketika kita emosi, kita marah, bukan tanya sabar, bukan. Enggak gitu.
Bukan. Nih, pikiran ini sudah tak kontrol 2 nih. Jadi yang bisa kita kontrol adalah nafas. Coba orang semua lagi marah, lagi emosi, lagi tidak tentu, punya jantung, pikiran udah stuck. Coba orang atur nafas. Dan secara ilmiahnya yuk, koran semuanya, pada saat kita mengatur nafas kita, darah di dalam tubuh kita tuh paru-paru, sama tak? Di Malaysia paru-paru namanya. Paru-paru itu dia akan menstabilkan aliran darah, membuat otak kita menjadi lebih tenang, membuat jantung kita semakin tak laju. Siti Asma, lu jangan merepes, saya lagi bagi you ilmu. I block you nanti, ya. Oke, sama paru-paru. Oke, jadi korang kalau ada sesuatu yang korang lagi emosi, jangan gunakan otaknya, jangan gunakan ini, karena ini sudah tak berfungsi secara normal. Korang mengambil keputusan, decision, pada saat marah, emosi pasti salah. Oke? Tuh, sabar-sabar aja saya, sabar. Terus yang ini, sama, gitu. Jadi ini selalu bikin kita kacau nih, jantung sama ini, makanya kolbu kita itu menjadi membatu. Kolbu kita menjadi membatu karena tak ada darah masuk ke dalam hati kita. Jadi kita mengambil keputusan secara emosional, nafsu. Itulah yang disebut dengan hati yang membatu. Seperti itu, ya. Jadi gunakan ini sama ini pada saat dia dalam kondisi yang tenang, pikiran, gitu. Jadi caranya adalah korang coba atur nafas kalian. Kita sama-sama ya, kita relax coba. Kita tahan nafas, kita buang. Kita tarik, nafas, buang. Ini korang tak akan dapat sama Ustadz. Saya pun tanya sama banyak Ustadz, dia tak tahu tuh apa tuh sabar. Cuma bilang, sabar itu, tenang, sabar. Saya tak pernah dapat jawaban itu. Akhirnya saya dapat sendiri di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan ilmu, makanya iman dan ilmu itu tak boleh terpisah. Dia harus sama, berjalan seiringan. Kalau kita bahas saja iman, tentang agama saja kita disebut penunggang agama. Kita tak tahu. Nah, Allah itu menciptakan ilmu supaya kita sejalan tuh. Korang coba ya. Coba korang tahan. Kita sama-sama ya. Sebelum kita masuk step 3, coba kita tarik nafas sama-sama.